Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Aini, NIM E 2019-1146. Saya akan memaparkan sedikit tentang materi ekonomi makro yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu Bapak Abdul Wadud Nafis. Seperti yang sudah kita ketahui, ekonomi secara teoritis itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ekonomi dua sektor, yaitu ekonomi yang tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Yang kedua, ekonomi tiga sektor, atau ekonomi tertutup dengan adanya kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu ekonomi empat sektor. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ekonomi tiga sektor atau ekonomi yang tertutup dengan adanya kebijakan dari pemerintah. Apa sih ekonomi tiga sektor itu? Ekonomi tiga sektor atau ekonomi yang tertutup dengan adanya kebijakan dari pemerintah adalah ekonomi yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Yang mana perusahaan itu menjadi produsen, rumah tangga menjadi konsumen, dan perusahaan menjadi konsumen, pemungut pajak, serta pemberi subsidi kepada industri tersebut. Ekonomi tiga sektor dengan adanya campur tangan dari pemerintah ini menimbulkan dua perubahan yang sangat penting. Yang pertama yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah ini menambah pengeluaran agregat yang terjadi di industri dan rumah tangga. Yang kedua yaitu pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Jadi berbicara tentang ekonomi tiga sektor atau ekonomi tertutup, di mana perekonomian yang terjadi di industri tersebut itu tidak berhubungan dengan luar negeri. Jadi tidak ada yang namanya ekspor ataupun impor. Selanjutnya yaitu ajaran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama yaitu pembayaran pajak yang dilakukan oleh rumah tangga dan perusahaan kepada sektor pemerintah itu menjadi pendapatan bagi pemerintah. Yang kedua yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada sektor perusahaan untuk membeli barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan itu menjadi pendapatan bagi perusahaan tersebut. Pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga itu digunakan untuk tiga tujuan. Yang pertama ditabung, yang kedua membayar pajak, dan yang terakhir itu untuk memenuhi konsumsi. Selanjutnya yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah jenis pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang diwajibkan untuk membayar pajak. Jadi contohnya ketika seseorang mendapatkan gaji, maka orang tersebut itu diwajibkan untuk membayar pajak sebesar 2,5% dari gaji tersebut. Yang kedua yaitu pajak tidak langsung, di mana beban pajak tersebut itu bisa dipindahkan kepada orang lain. Contohnya ketika kita membeli baju pada perusahaan, maka perusahaan tersebut itu dikenakan biaya pajak oleh pemerintah. Jadi secara tidak langsung kita itu juga ikut membayar pajak, sebab pajak yang dipungut kepada perusahaan tersebut itu juga dibebankan pada para konsumen. Bentuk pajak pendapatan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu pajak regresif, yaitu di mana persentase pajak itu turun ketika pendapatan yang kita dapat itu naik. Yang kedua pajak proporsional, persentase pajak itu tetap tidak naik dan tidak turun. Dan yang terakhir yaitu pajak progresif, di mana persentase pajak itu naik ketika pendapatan yang kita dapat itu juga naik. Pembahasan yang terakhir yaitu efek pajak kepada konsumsi dan tabungan. Jadi pajak itu menurunkan pada YD, yaitu pendapatan exposable. Rumusnya yaitu YD sama dengan Y dikurangi T atau pendapatan dikurangi pajak. Jadi ketika YD turun yang disebabkan oleh pajak, secara otomatis konsumsi dan tabungan itu juga ikut turun. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.